Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi mengenai suatu hal yang di dalam dunia profesional sebetulnya ini merupakan basic dasar dari kemampuan seseorang ya, atau kapabilitas atau kompetensi seseorang ya. Ini saya kasih judul, aku orangnya nggak enakan, terus gimana ya? Sebelumnya saya mau membacakan dulu beberapa ayat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 77:1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, di sini ya. Wa qulu qawlan sadida. Ini yang kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu, dan katakanlah olehmu, maksudnya berkata-katalah, qaulan, perkataan sadida, yang benar. Jadi ini perintah untuk mengatakan sesuatu kebenaran, kejujuran, suatu keadaan yang sebenarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah satu kaum mencemooh kaum yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Nah, dua ayat ini, yang pertama itu harus mengatakan dengan jujur dan benar keadaan yang sebenarnya. Ayat kedua itu mengingatkan ketika kita mengatakan sesuatu itu dengan cara yang baik, jangan sampai mencemooh gitu, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai malah menimbulkan kerusakan dengan perkataan kita itu. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa'ilan yastati, dan kalau kamu nggak mampu dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan, fabilisani, maka dengan mulutnya. Fa'ilan yastati fabiqolbi, maka dengan hatinya. Dan itulah kata Rasulullah, dzalika aful iman, itulah yang selemah-lemahnya iman. Jadi di sini kalau bisa dengan kekuasaan, dengan tangan langsung mengubah. Kalau nggak bisa ya dengan mulut ya. Kalau dengan tangan dan kekuasaan itu apa ya, penegak hukum itu langsung bisa bertindak. Tapi kalau bukan penegak hukum gimana? Nah, kalau kita main fisik, bahkan kita yang kena gitu, kena delik hukum, maka dengan mulut ya, dengan lisan. Tapi kalau itu juga nggak bisa juga dengan hati. Nah, ini adalah perintah untuk nahi mungkar ya, menolak mungkar. Dan kemudian di dalam hadis yang lain, hadis hasannya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, afdhalul jihad kalimatun adlin inda sultanin jair. Seafdol-afdolnya, seutamanya jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi berbicara gitu, mengatakan sesuatu itu kebenaran, itu sebagaimana kita lihat dari ayat-ayat tadi dan di dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ada satu lagi hadis, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu, katakan kebenaran itu walaupun itu rasanya pahit. Maksudnya pahit bagi siapa? Pahit bagi kita yang mengatakannya. Ya, bukan pahit bagi orang lain, manis bagi kita enggak. Bukan. Tapi pahit bagi kita nih, kalau kita katakan itu akan menyulitkan kita nih gitu. Kalau kita katakan itu mungkin akan menyudutkan kita, akan membuat kita dalam, pokoknya beratlah kita mengatakannya gitu. Nanti kita bahas ada di dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ini saya kasih lihat satu video yang menggambarkan satu adegan yang ini ya, nggak enakan gitu. Jadi di video ini ada seseorang yang sedang memfotokopi. Fotokopi, ini si perempuan satu orang. Terus datang orang ngambil cup di laci di atasnya. Begitu habis ngambil, lacinya dibuka, nggak ditutup lagi. Nah, itu kita lihat bagaimana si orang yang fotokopi itu bersikap.
Nah, kita lihat ya. Padahal si yang ngebuka itu dia nanya, kenapa? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau sampaikan, ngomong aja. Nggak apa-apa. Ini ekstrim banget ya. Cuman ngomong gitu doang aja, dia nggak mau, nggak berani gitu kan. Contohnya misalnya antrian, ada juga videonya. Antrian, tiba-tiba diselak, ada yang, ya itu tadi, yang nggak enakan. Udah daripada ribet, nggak mau ribet lah. Itu nggak enakan. Yang kita sedang bahas itu yang nggak enakan. Ya, yang antrian, terus ya macam-macam lah. Nah, ininya. Orang yang nggak enakan itu dia diem aja. Kalau istilahnya komunikasi itu dia pasif. Ya, pasif. Sebagai lawan dari pasif itu agresif. Kalau orang agresif itu begitu ya kayak tadi gitu. Buka, woi, tutup lagi nih. Bahaya nih kalau kejedot orang gimana nih? Atau yang lebih ini lagi lah, lebih apa? Ciri-cirinya agresif itu dia sangat strong, sangat apa? Disertai dengan emosi gitu ya. Terus melotot matanya keras banget lah. Itu agresif. Sebaliknya sama pasif itu ciut. Kenapa? Enggak, gitu. Jadi bahasa tubuhnya juga enggak, iya, gitu. Itu pasif. Agresif sebaliknya, dia sangat agresor kan gitu ya, agresif. Nah terus kemudian yang bagus gimana? Itu disebutnya asertif. Asertif itu menyampaikan dengan tegas dan lugas dan jujur, apa yang ada dalam hatinya disampaikan dengan jujur, tapi juga tidak menyakiti orang lain. Mbak, lupa ya, tuh ditutup dulu. Oh iya, terima kasih ya udah mengingatkan. Itu sebetulnya simple gitu ya. Tapi bagi orang yang pasif, yang gak enakan itu, begitu dia mau ngomong itu udah pikirannya macam-macam. Ntar dia marah lagi, ntar gitu. Jadi nanti kita lihat kenapa dia nggak mau ngomong. Nah ini penyebab sikap gak enakan itu bisa dibilang ada 4 ya, selain dari faktor luar ya, eksternal. Ini internal. Faktor internalnya adalah bahwa anggapan bahwa hidup itu hanya untuk menyenangkan dan melayani orang lain. Ya. Ini bentuk ekstrim dari kamu nggak boleh egois gitu. Nah, kalau sampai pada kamu nggak boleh egois saja itu benar. Tapi kita itu cenderung ya, karena sejak kita kecil gitu ya, itu diajarin seperti itu. Kamu nggak boleh egois. Ayo berbagi dong. Ayo ini dong. Ayo ini teman kamu. Ini jadi mendahulukan orang lain, seolah hidup kita itu untuk melayani dan menyenangkan orang lain, membuat orang lain senang. Gitu. Ya. Kalau kalau ada anak yang sedih atau nangis atau apa gara-gara sikap kita, itu kita jadi salahin, gitu nggak waktu masih kita kecil? Ujung-ujungnya apa? Kita punya sikap, kita merasa bahwa hidup kita ini harus membuat orang lain senang, gitu. Kebalikannya, membuat orang lain sedih dan membuat orang lain nggak senang itu salah, gitu. Jadi seorang itu merasa bersalah. Nah itu adalah salah satu penyebab dari sikap nggak enakan menyampaikan sesuatu itu. Yang kedua, bahwa anggapan diri tidak berharga ya. Kayak misalnya ada mungkin dulu di SD, waktu kita zaman masih SD atau SMP atau apa, ada anak-anak yang memang kerjaannya dibully ya, sama teman-teman ya, kasihan gitu ya. Dan dia itu secara harga diri dia udah nggak punya, merasa gitu sangat tertekan, merasa punya harga diri, merasa nggak layak dicintai. Jadi ini banget lah. Dan ujung-ujungnya apa ya, dia jadinya akhirnya berusaha menyenangkan aja orang-orang, iya aja sama. Akhirnya dia jadi kesuruh-suruh sama teman-teman yang lainnya, disuruh ini disuruh itu gitu. Nah itu dan dia merasa berharga dengan disuruhnya dia itu, justru dia merasa senang. Dia merasa disitulah harga dirinya, di situ dia dihargai sama orang lain. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwa menyatakan sikap tentunya yang berbeda itu suatu hal yang kasar, nggak sopan dan jelek gitu. Misalnya di rapat RT, ya pendapat saya begini, kita nggak setuju sebenarnya rapat yayasan negara muslim. Tapi berhubung orang-orang pada ngomong gitu, kayaknya kalau sendirian ngomong gitu kok, aduh nggak sopan banget gitu kan, kasar gitu, nggak bagus. Nah itu ada anggapan seperti itu. Kemudian yang cukup juga sering didapati adalah tidak berani menghadapi konfrontasi atau konflik ya. Ini merupakan generalisasi atau ekstremisasi juga dari
ajaran sejak kita kecil bahwa bertengkar itu nggak bagus. Kalau sampai bertengkar itu nggak bagus ya itu masih fine lah. Tapi kita itu kadang-kadang sama anak-anak ya kita juga sejak anak-anak itu pokoknya sedikit aja kita bertengkar sama teman udah dimarahin gitu, tanpa melihat penyebabnya apa gitu, tanpa melihat kenapa sih kan gitu, harusnya kan gitu. Kalau dia tengkarnya itu misalnya ya, adalah mempertahankan haknya atau itu kan bagus sebetulnya, tinggal caranya yang kita ajari bahwa nggak boleh main tangan juga deh gitu kan. Kamu udah benar meminta hakmu, mempertahankan aku udah benar, tapi jangan main tangan misalnya gitu. Gitu. Kalau kita kan nggak, dari dulu pokoknya bertengkar dikit-dikit udah langsung itu dicap nggak bagus, dan itu kita udah tanpa disadari udah dididik sedari kecil kita hal-hal seperti ini. Nah, ini merupakan ketika dia pada sisi ekstrim, ini merupakan hal yang negatif dan negatif banget ya. Ini harus dihindari. Caranya tahunya kita dari mana negatif? Ini ada para ahli itu menyusun metode untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemikiran negatif yang disingkat menjadi BLUE, BLUE. Nah, kalau ada salah satu dari hal ini dalam satu pemikiran kita, itu berarti harus dibenerin. Ya. Misalnya yang pertama, B, blaming myself, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri atas apa yang bukan tanggung jawab kita sebetulnya. Tapi kita cenderung menyalahkan diri. Contoh misalnya ada seorang yang punya kakak-kakaknya itu udah menikah, dia punya keponakan. Terus si kakaknya itu nitip anaknya, nitip keponakannya ke si A ini. Tapi si A nggak bisa sebetulnya, karena dia punya agenda yang lain juga. Terus ya udah kalau gitu, suatu saat ketemu lagi, ngobrol, kemarin gimana? Iya bu, repot banget begini si ini, kasihan juga tuh, akhirnya nggak keurus begini, ceritalah dia bahwa betapa repotnya, terus betapa si jadinya berantakannya. Si A itu merasa bersalah, aduh gara-gara gua nih kemarin nggak bisa, kasihan, ini merasa bersalah. Ini salah gitu loh. Kalau nggak bisa bantu dan karena memang nggak bisa bantu, ya udah itu bukan tanggung jawab dia gitu. Nah kebanyakan kita merasa bersalah karena kasihan gara-gara kita nggak bantu, jadi kita merasa bersalah. Ini B, ini adalah tidak sehat ya, tidak sehat. Ini ciri-ciri yang kemudian harus kita ubah. Kemudian yang kedua, looking for bad news, fokusnya ke hal yang negatif aja. Contoh misalnya kita diundang sama temen habis pulang kantor, makan-makan di mall sebelah nih. Nah terus aduh kita banyak kerjaan banget, harus menyelesaikan hari ini, kayaknya sih sampai malam nih, lembur nih, jadi kayaknya nggak bakal bisa ikut. Terus juga pokoknya banyak hal yang harus dilakukan dan kita nggak bisa ikut. Nah kalau itu kita nggak lakukan, akan konsekuensinya juga akan banyak yang ini. Nah kalau kita lakukan banyak yang positifnya buat kita. Jadi kalau pertimbangan itu jadi nggak bisa. Tapi orang yang looking for bad news adalah dia selalu ingatnya, aduh kalau gue nggak ikut ini bakal merusak hubungan nih sama si A gitu kan. Itu aja yang difokusin. Padahal kalau dia nggak ikut kan manfaatnya banyak. Dia bisa nyelesain pekerjaan, dia bisa ini, dia bisa itu, banyak hal positifnya gitu. Tapi yang dia ingat negatifnya gitu. Itu yang jadi fokus dia. Ini looking for bad news contohnya. Kemudian unhappy guessing. Unhappy guessing itu adalah pesimis yang berlebihan, mengira pasti akan gagal atau negatif. Aduh. Jadi ketika sesuatu itu ini selalu entah gimana gitu ya. Ini kebalikannya sama yang overconfident. Kebalikan sama overconfident itu dia nggak bisa melihat celah kemungkinan untuk gagal. Tapi yang ini kebalikannya banget. Belum ini udah bilang, kayaknya gue pasti gagal. Kayaknya pasti ini. Pasti ada itu orang-orang yang seperti itu ada, selalu pesimis itu ada ya. Ini juga merupakan ciri-ciri dari hal yang pemikiran yang harus segera diubah. Nah kemudian yang keempat itu membesar-besarkan atau melebih-lebihkan hal menjadi negatif semua. Misalnya ada lagu hidupku selalu sengsara gitu. Itu nggak mungkin lah selalu sengsara, dia kan pernah ketawa juga, senyum juga, pernah ngalamin ini juga.
tapi sama dia dilebih-lebihkan, jadi hidupnya aduh kok nggak ada yang benar nih, aduh hidupnya gitu. Jadi di generalisasi semua, jadi negatif semua gitu. Nah ini adalah ciri-ciri dari pemikiran negatif yang harus kita ubah. Contohnya, nah, jadi ada orang tua yang diundang pertemuan orang tua, tapi sebenarnya dia itu lagi kena migrain. Nah, dia berpikir, waduh kalau aku nggak hadir pertemuan orang tua, ya harus ke dokter dulu kan. Untuk ke dokter, untuk ngobatin migrain, berarti aku bukan orang tua yang baik. Gitu. Jadi aku harus hadir walaupun dalam keadaan migrain. Nah ini pemikiran yang tadi ya, yang tadi itu melebih-lebihkan, membesar-besarkan suatu hal menjadi negatif semua. Padahal ya enggak juga, nggak hadir pertemuan sekali itu ya nggak menjadikan kamu itu menjadi orang tua yang buruk gitu lah. Enggak, jangan langsung generalisir gitu. Bahkan lebih bagus ngobatin migrain dulu. Kenapa? Karena kalau enggak, mana bisa jadi orang tua yang baik kalau dalam kondisi sakit gitu, nggak bisa ngurus anak-anak. Lagi pula kalau hadir kan nggak bisa fokus juga kan gitu. Itu pemikiran yang benernya gitu, seperti itu harusnya. Jadi jangan dibesar-besarkan. Nah balik lagi tadi kepada penyebab kenapa orang jadi nggak enakan. Yang pertama, hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Di mana salahnya? Nah ini B-nya itu blaming myself-nya, itu adalah menyalahkan kita sendiri, adalah aku merasa bersalah kalau aku nggak mendahulukan orang lain. Ini merasa bersalah. Seperti tadi contohnya yang dititipin ponakan itu, oh aku harusnya itu, blaming self ya. Terus kemudian looking for bad news-nya apa? Kalau aku nggak bantu sekarang, maka bantu yang sebelumnya akan sia-sia. Terus U-nya itu apa? Kalau aku menolak maka dia akan membenciku. Ini dia berpikir nih, oh, kalau gua nolak nih, dia pasti akan benci dan hubungan akan hancur. Ini juga belum tentu gitu. Belum tentu. Mungkin buat dia itu nggak jadi masalah juga gitu, cuman kita aja mengiranya seperti itu. Kemudian di mana exaggeratednya, lebih-lebihkannya, kalau menjadi orang egois, sikap egoisannya akan menghancurkan segalanya. Itu juga besar-besarkan banget. Jadi hidup hanya menyenangkan orang lain, mengandung blue ini, itu pemikiran yang benarnya itu gimana? Ya nggak apa-apa. Dan kadang egois itu perlu juga. Kita harus ada batasan, di mana kita juga harus memperhatikan hak diri kita, keluarga kita, ya, terutama diri kita. Itu juga harus ada batasannya. Nanti setelah ini mungkin minggu depan kita akan bahas batasan-batasan itu apa, sampai seberapa ya. Kemudian pada merasa tidak berharga dan tidak pantas diterima. Dulunya apa? Blaming diri sendirinya adalah, wah ini memang salahku kalau nggak ada yang suka padaku. Kemudian looking for bad news-nya, aku memang punya beberapa kelebihan, tapi aku ini moody, jadi orang nggak suka, jadi ada negatif aja. Looking for bad news. Kemudian unhappy guessing-nya itu apa? Perkiraan dia yang unhappy-nya, orang nggak akan ada yang suka pada aku kecuali aku melakukan yang mereka mau. Padahal belum tentu juga. Kemudian exaggeratednya, berlebihannya, aku adalah orang yang paling buruk untuk bisa menjadi teman. Nah, padahal yang benernya apa? Aku pantas untuk dihargai, dicintai dengan apa adanya aku ini. Ya memang mungkin banyak kekurangan, tapi ya inilah gitu, apa adanya. Kemudian menyatakan sikap berbeda adalah buruk gitu ya. Itu tadi penyebabnya. Nah, apa ini blamingnya? Aku sudah menghancurkan semuanya dengan menyatakan pendapatku. Jadi kalau kita terus kemudian di rapat RW tadi itu terus ngomong, oh saya kurang setuju, saya begini. Habis itu kepikir aja, aduh gua bikin punya masalah nih. Wah, kenapa begini ngomong begitu ya? Gitu. Dia menyalahkan diri sendiri. Aduh salah kayak gitu. Kan nggak usah ngomong daripada menyalahkan diri sendiri, salah. Padahal enggak gitu loh. Terus kemudian looking for bad news apa? Aduh, menyatakan sikap itu ngomong gak ada gunanya dah, cuma bikin runyam aja, cuma bikin selek aja nih sama orang lain, sama Pak RW misalnya gitu. Ya itu jadi akibat negatifnya yang dia pikirkan. Padahal akibat positifnya kan mungkin juga banyak kali terjadi. Bisa jadi mereka nggak tahu, gitu kan. Dan dengan kita ngomong terinformasi lah dan terhindar dari hal yang nggak bagus gitu. Itu kan akibat positifnya itu bisa jadi macam-macam juga. Akibat negatifnya aja yang dia fokus. Terus unhappy guessing. Paling kalau aku ngomong
akan merusak suasana aja nih. Nah, itu juga mengira-ngira sesuatu yang belum tentu terjadi dan perkiraan itu negatif. Kemudian lebihannya apa? Menyatakan sikap membuat aku menjadi orang yang nggak baik. Wah, kalau gua ngomong kayaknya jadi apa istilahnya itu bad guy sendiri. Nah, padahal yang benarnya itu apa? Aku bisa menyatakan sikap yang berbeda sambil tetap menjadi baik buat orang lain. Bisa kita berbeda pendapatnya, berbeda sikap, gitu. Tapi tetap juga baik gitu buat orang lain. Gimana caranya? Nah, itu nanti ada tekniknya. Kemudian dulu pada takut menghadapi konflik ya. B-nya itu apa? Blaming myself-nya itu aku akan bersalah kalau tidak setuju dengan keinginan mereka. Jadi merasa bersalah kalau beda sendiri. Kemudian L-nya looking for negatifnya, konsekuensi lebih negatif lebih parah nih kalau tidak ada kesepakatan. Jadi dia nggak mau menyatakan. Kemudian kalau aku nggak setuju akan menimbulkan konflik yang tidak bisa aku tangani. Jadi udah kepikir duluan, wah kayaknya kalau gue ngomong nih bakal didebat lagi nih, bakal bisa dimusuhin nih, gitu. Nah itu yang ininya unhappy guessing itu, perkiraan mengira hal itu akan terjadi padahal enggak mesti itu terjadi. Bisa jadi orang lain malah terbuka pikirannya, oh iya ya itu begitu ya, aduh makasih nih Pak udah dikasih tahu kan gitu. Bisa jadi kayak begitu, tapi pikiran yang unhappy guessingnya itu yang dominan. Kemudian berlebihan, aduh aku nggak akan pernah bisa nih kalau ngadepin situasi konfrontasi kayak begini, nggak bisa nih, nggak sanggup lah, udah diem aja lah. Nah jadi itu melebih-lebihkan kekurangan gitu, maksudnya melebihkan tapi lebih tapi kurang gimana. Jadi underestimate diri sendiri banget gitu. Yang benarnya gimana? Ya aku bisa belajar untuk menangani konflik dan konfrontasi dengan cara yang baik. Nah, ya. Ada yang namanya metode untuk menghadapi ketakutan, bukan hanya ketakutan akan konflik ya, tapi ketakutan terhadap hal-hal yang lain, itu namanya metode exposure therapy. Exposure therapy itu adalah memberikan exposure secara perlahan-lahan kepada si penderita yang merasakan takut ini terhadap sesuatu yang dia takuti secara berangsur-angsur. Apapun itu, misalnya takut sama ular. Nah, mula-mula dia disuruh melihat aja. Ntar habis itu suruh mendekat, habis itu suruh pegang, habis itu suruh pegang dua tangan, habis itu dilibatkan di badan. Itu ada ininya, metodenya. Kalau saya pernah ngalamin itu waktu training jungle survival, suruh megang ular. Pegang gitu. Jadi itu exposure terapi. Nah, konflik juga sama seperti itu. Kalau ada misalnya anak kita atau siapa atau kita sendiri yang cenderung takut akan konflik, itu coba dilatih untuk mengungkapkan pendapatnya dan kasih dia pengalaman yang bagus gitu. Ini menurut ayah begini. Ya kita tahu nih dia pasti nggak setuju. Terus menurut Ade gimana? Ya seraya aja gitu. Kan biasa gitu kalau orang yang takut konflik itu. Padahal kita tahu dia nggak setuju. Nah kita encourage dia, latih dia untuk mau mengeluarkan pendapatnya. Tapi kan Ade biasanya begini. Iya sih ya begini. Nah gitu. Jadi perlahan-lahan gitu. Terus lama-lama nanti dia akan merasakan bahwa it's okay gitu untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Dan kadang-kadang ada debat, ada saling beradu argumen yang agak keras itu, ya nggak apa-apa. Nah nanti dari situ belajar, ada apa yang dirasain waktu ngomong pas-pasan itu, iya emosi begini. Nah barulah kemudian dilatih itu biasa. Yang penting itu begini dan sebagainya. Itu ya, itu exposure terapi untuk takut pada apapun lah. Nah kesimpulannya pada malam hari ini, untuk menghilangkan sikap nggak enakan itu perlu mengubah pemikiran yang jadi penyebabnya. Yang kita ada 4 tadi itu, identifikasi blue yang ada dalam pemikiran itu, bahkan yang muncul dalam pikiran kita, terus ubah menjadi pemikiran yang benarnya seperti apa dan latih
setiap hari ya. Jadi ingat aja, kalau kita merasa enggan untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan orang lain, nah, cari penyebabnya apa, kenapa kita merasa. Nah, kalau ternyata sikap kita itu emang nggak suka konflik dan sebagainya, kita ingat aja ini belum tentu menimbulkan konflik gitu. Itu kan perkiraan kita aja. Siapa tahu dia juga setuju, oh iya itu begitu ya gitu. Oh iya, itu sih nggak kepikir gitu. Jadi kayak gitu. Itu pikiran-pikiran kita aja. Jadi itu hilangkan pikiran-pikiran yang pemikiran ke arah negatif yang bisa menghalangi kita untuk bisa mengungkapkan pendapat, perasaan, ya, pikiran kita pada orang lain. Kenapa? Karena tadi kita di dalam ayat Quran tadi kita diperintahkan untuk waqulu qaulan sadida. Katakanlah sesuatu itu, kebenaran itu dikatakan, jangan disimpan. Maksudnya apalagi ada yang namanya pasif agresif. Jadi pasif itu tadi kita menerima aja kan, bahkan cenderung ciut gitu. Kalau agresif kita nyerang sambil tegas gitu. Nah kalau pasif agresif, dia sikapnya kayak menerima tapi padahal dia menyerang gitu. Pasif agresif ini lebih bahaya daripada agresif. Kalau agresif adalah menyatakan secara terus terang ketidaksetujuan, menyatakan ini, menyatakan. Tapi kalau pasif agresif, dia oh iya maaf sambil ngedongkol dan bahkan kadang-kadang suka balas dendam gitu. Mungkin itu aja ya pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini sharing ya, mudah-mudahan nanti walaupun bukan buat kita, tapi dengan mengingat ini nanti kita bisa juga menularkannya kepada keluarga ya, istri, anak-anak atau teman-teman dan sebagainya. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.